Selamat datang di cerita PPLK 2020. Kenalan yuk sama kakak yang cantik ini, namanya Kak Latifah Hanum. Panggil aja Kak Hanum. Nah, yang satu ini namanya Kak Prisil Anggita. Panggil aja ya Kak Prisil. Untuk kakak yang menggemaskan ini namanya Kak Zulfa Lutfiyah. Panggil aja Kak Zulfa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa allazi an'ama alaina wa hada wallazi amarna bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muktafa wa ala alihi washabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya? Baik ya. Insyaallah baik semua, sehat-sehat semua di sana, jaga kesehatan karena kita sedang mengalami masa-masa yang penuh kekhawatiran yaitu virus corona. Oke, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kakak dengan kalian ingin sama-sama membahas di dalam bab 4 mengenai hidup bermartabat dengan berbusana muslim. Ya, untuk pelajaran-pelajaran yang sudah kakak berikan kemarin, apakah adik-adik sudah paham semua? Sudah? Oke, kakak ingin bertanya, coba ini bintang apa yang dimaksud dengan mujahadah an-nafas dan penerapannya dalam kehidupan. Berikan contoh, arti dan contoh. Gimana? Oke, bagus. Nah, karena adik-adik insya Allah sudah paham semua ya. Kalau misalkan belum ada yang memahami materi-materi yang sebelumnya, kalian bisa personal chat dengan kakak. Nah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kakak ingin sedikit menguraikan beberapa poin mengenai hidup bermartabat dengan berbusana muslim. Ya, di pembahasan pertama kakak ingin menguraikan mengenai pengertian dan syarat busana muslim, tujuan busana muslim atau berpakaian dalam ajaran agama Islam, tata cara berbusana muslim sesuai dengan ajaran Islam, dan yang terakhir hikmah menggunakan busana muslim sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi tujuannya kita belajar pada pagi hari ini mengenai busana muslim agar kita sama-sama tahu batasan-batasan seperti apa yang harus kita pakai ketika kita sedang mengenakan busana. Terus agar kita bisa membentengi diri kita dalam perbuatan-perbuatan yang Allah tidak suka. Seperti itu ya adik-adik. Oke, kita langsung saja mulai pelajaran kita. Sebelumnya nabda ibadatan al-yaum bi qiraati al-basmalah. Oke, pengertian busana muslim. Busana muslim adalah busana atau pakaian yang seharusnya dikenakan oleh umat Islam, baik itu wanita muslimah maupun laki-laki muslim, dalam setiap aktivitas sehari-hari, baik kegiatan resmi maupun santai seperti rekreasi, jalan sehat, aktivitas sehari-hari. Jadi di sini maksudnya kita harus juga bisa menempatkan di mana pasnya kita ketika kita berrekreasi, ketika kita jalan sehat, ketika kita mengikuti kajian, kita harus bisa menempatkan pakaian itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan gitu. Yang mana semua busana yang kita kenakan dalam berbagai macam kegiatan itu harus sesuai dengan standar yang telah diajarkan oleh agama Islam ya. Seperti apa itu? Contohnya jilbab yang menutupi aurat, terus baju yang tidak ketat dan lain sebagainya. Ntar ada di penjelasan selanjutnya. Oke, langsung saja syarat busana muslim. Yang pertama itu adik-adik sekalian ada menutupi aurat ya. Jadi kita sebagai umat muslim harus memakai busana yang menutupi aurat. Itu tentu saja ya. Aurat secara makna adalah bagian tubuh yang haram dilihat ya. Khususnya oleh lawan jenis yang bukan mahram atau bukan muhrimnya ya. Nah, aurat bagi seorang seorang perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Dan laki-laki itu
seluruh dari atas sampai dengan pusar ataupun di atas paha gitu ya. Nah, terus yang kedua, pakaian tidak mengundang syahwat. Nah, wajib bagi seorang umat muslim ataupun muslimah menggunakan yang tidak mengundang syahwat, apalagi untuk yang muslimah gitu kan. Hendaknya memakai baju yang tidak pas body, karena dengan bentuk ataupun lekuk tubuhnya akan mengundang lawan jenisnya. Terus yang selanjutnya tidak transparan. Ya, kita tidak diperbolehkan memakai baju yang transparan gitu kan, karena sama halnya kita diibaratkan kita menggunakan, tapi sama halnya kita tidak menggunakan gitu ya. Terus selanjutnya bukan untuk tabaruj. Nah, tabaruj di sini tuh memperlihatkan hiasan dan keindahan dirinya. Jadi tabaruj di sini tuh kayak berlebih-lebihan gitu. Memakai baju bukan sesuai tempatnya, atau memakai aksesoris yang menurut ajaran agama Islam tuh bukannya memperindah, malah membuat syahwat, datangnya syahwat gitu kan, mengundang fitnah dan lain sebagainya. Sampai di sini adik-adik paham kan? Paham ya? Oke. Terus tujuan berbusana atau berpakaian dalam ajaran agama Islam, yang pertama menutup aurat dan sebagai perhiasan. Itu tentu saja ya, tadi sudah kakak jelaskan bahwasanya adik-adik sekalian, perhiasan terbaik itu bukan dinilai dari kita ketika memakai pakaian gitu, tapi dari akhlak seseorang gitu ya, ketika mereka berkata ataupun melakukan tindakan. Jadi pakaian itu tuh tidak dinilai nomor satu dalam kehidupan kita. Yang terpenting itu adalah akhlakul karimah. Terus yang kedua, sebagai identitas diri. Jadi ketika kita menggunakan pakaian, kita sesuai tempatnya juga, sesuai keadaan. Kalau misalkan emang dia ditakdirkan untuk menjadi seorang perempuan, memakailah pakaian yang Islami, maksudnya nuansa muslimah gitu ya, bukan sebaliknya malah menggunakan pakaian laki-laki ya. Jangan sampai, nauzubillah, karena itu bagian dari ciri-ciri akhir zaman gitu kan, dalam hadis Rasulullah SAW. Itu sebagai bagian dari ibadah. Tentu saja kita sama halnya sedang menaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dengan cara menutup aurat gitu kan. Itu sebagian dari ibadah yang insya Allah akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala seperti ya. Terus untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja ya. Selanjutnya hikmahnya, yang pertama itu yang kita harus ketahui ketika kita menggunakan busana muslim, itu ada hikmahnya. Yang pertama, sebagai bukti keimanan kepada rukun iman yang keenam, yakni iman kepada adanya Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qadar. Jadi ketika kita menggunakan, kita menutup aurat kita, sama halnya kita percaya bahwasanya adanya Allah. Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Ya, malaikat selalu mencatat amal baik, buruk, ataupun baik, seperti itu. Jadi itulah hikmahnya. Terus yang kedua, sebagai cara untuk mendapatkan pahala ya, karena tadi sudah dijelaskan berpakaian syar'i ataupun berpakaian yang menutupi aurat itu salah satu bagian dari ibadah dan akan mendapatkan ganjaran, yaitu pahala. Nah, yang ketiga, sebagai cara menghindari murka, laknat Allah yang menyebabkan seorang akan menderita kelak di akhirat gitu ya. Karena menjaga aurat sama halnya kita menjaga nasab-nasab kita, maksudnya keturunan kita memberikan contoh yang baik, terus kita menjaga keluarga kita dari fitnah kayak gitu ya. Terus sebagai motivasi untuk lebih baik lagi dalam beribadah. Jadi ketika kita memakai baju yang menurut kita sudah standar syariat Islam, kita mampu menjaga akhlak kita tentunya gitu kan. Kita merasa malu dengan apa yang sudah kita kenakan gitu teman-teman. Jadi motivasinya untuk berbuat baik, untuk beribadah tuh ada gitu. Nah, mungkin cukup sekian adik-adik. Nah, sampai sini adik-adik ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau sudah paham semua? Sudah? Sudah ya? Oke. Insya Allah di pertemuan minggu depan kita ingin membahas mengenai bab senang bersama malaikat. Jadi adik-adik persiapkan untuk materi atau pembahasan selanjutnya ya. Kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, adik-adik boleh langsung personal chat kepada kakak. Oke? Cukup sekian. Wassalamualaikum adik-adik. Sehat-sehat ya. Dadah.